Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Di awal edisi kali ini kita akan coba kembali bahas soal AFC Champions League 2. Seperti biasa ya, kalau yang namanya netizen Indonesia kebanyakan itu aneh. Kenapa aneh? Karena ya mereka itu punya masalah pribadi di liga tapi tetap dibawa ke kompetisi internasional. Padahal kan siapapun wakil Indonesia di kancah internasional itu sebagai bangsa ya harus dukung aja. Tapi karena yang mewakili Indonesia di kancah Asia ataupun internasional itu Persib Bandung, ya lagi-lagi ini berbagai kontroversi dan hujatan pun sudah mulai bermunculan. Salah satu contoh kemarin banyak banget yang bertanya sampai DM. Emang bener ya Bang ya, selama Indonesia melakoni yang namanya ACL 2 atau Piala AFC, Persib itu paling jelek ya katanya main di AFC. Sampai-sampai dikatain dengan nama badut Asia. Oke lah, kita akan luruskan saja. Sebenarnya ini udah pernah kami bahas loh ya dulu saat Persib itu main di AFC ACL 2 ya musim lalu. Tapi mungkin aja masih banyak yang belum paham dan belum nyimak ya. Oke, kita akan sedikit bahas info aja. Wakil Indonesia itu pertama kali ikut yang namanya Liga Champion atau dulu yang namanya Piala Champion itu pertama kali ya di tahun 2004. Tim Indonesia pertama yang menjadi wakil Indonesia di ajang Liga Champion loh ini ya, bukannya AFC atau ACL 2, tapi ACL 1, Liga Champion dulu namanya ya, adalah Persik Kediri loh ya, itu di 2004. Tapi memang sepanjang sejarah tim-tim Indonesia itu ikut Liga Champion utama atau sekarang namanya ACL 1 itu cuma ada beberapa klub saja. Seperti Persebaya, Arema, PSM, Persik Kediri, Sriwijaya, dan Persipura. Tapi semua tim yang pernah main di Liga Champion alias ACL 1 itu nggak pernah lolos yang namanya babak grup. Selalu tewas di babak grup. Khusus Piala Champion lo ya, bukan ACL 2. Nah di 2008 AFC makin ketat nih aturannya. Tim-tim yang lolos ke Piala Champion atau Liga Champion alias ACL 1 itu diperketat, berdasarkan itu pilihnya berdasarkan ranking liga lah ya. Akhirnya apa? Karena ranking Liga Indonesia di 2008 itu jeblok, maka wakil-wakil Indonesia itu nggak ada yang pernah masuk lagi ke Liga Champion Asia atau ACL 1 loh ya. Kebanyakan wakil-wakil Indonesia sejak 2008 itu harus menjalani yang namanya playoff Liga Champion 2 alias ACL 2, dulu namanya Piala AFC lah. Maka di sini kita akan bahas benar nggak sih Persib itu yang paling jeblok di ACL 2 sejak 2009, karena kan wakil-wakil Indonesia itu berkiprah di ACL 2 itu di sejak 2009. Nah, kita akan coba urutkan. Benar nggak sih Persib itu katanya yang paling jeblok sampai dikatain badut Asia? 2009 itu wakil Indonesia yang bermain di ACL 2 dulu namanya AFC Cup ya, adalah PS Semes Medan. Dan pencapaiannya bagus. Dia ini lolos sampai 16 besar, tapi memang gagal di 16 besar ya. 2010 wakil Indonesia di ACL 2 adalah Sriwijaya FC, dan Sriwijaya lolos ke 16 besar tapi gagal ke perempat final karena waktu itu Sriwijaya dibantai oleh Port FC 1-4. 2011 Indonesia mengirimkan dua wakil ke ACL 2. Yang pertama adalah Sriwijaya kembali naik ya, atau kembali masuk ke ACL 2. Kali ini ditemani oleh Persipura Jayapura. Sriwijaya lolos ke 16 besar sebagai runner-up grup F, sementara Persipura lolos ke 16 besar sebagai runner-up grup H. Sriwijaya tewas di 16 besar oleh Chonburi FC dari Thailand, sementara
Persipura lolos ke perempat final, meskipun di perempat final akhirnya kalah juga oleh tim asal Qatar Saudi gitu lah. 2012 Indonesia cuma punya satu wakil di ACL 2, yakni Arema FC sebagai juara Liga Super ya waktu 2011 ya. Dan lolos ke 16 besar setelah menjadi runner up grup H. Tapi memang di 16 besar tewas nih oleh klub Hong Kong Kice FC. 2013 sebelum kisruh ya, wakil Indonesia di ACL 2 tuh ada dua nih kali ini, Semen Padang dan Persibo. Ini pun kontroversi karena Semen Padang itu main di LPI dan Persibo sama dengan Persibo ya. Kenapa dua wakil ini yang masuk padahal ada Liga Super waktu itu ya. Nah, Semen Padang lolos ke 16 besar sebagai juara grup E, sementara Persibo gagal lolos nih di babak grup dan hanya menjadi juru kunci grup F dengan koleksi 1 poin aja. Semen Padang sendiri di 2013 ini berhasil sampai ke perempat final sebelum dikalahkan oleh klub Vietnam SHB. 2014 Indonesia kembali mengirimkan dua wakil ke ACL 2, yakni Arema dan Persipura ya. Persipura lolos ke 16 besar nih sebagai juara grup E. Arema pun lolos ke 16 besar sebagai runner up grup F. Nah, inilah mungkin salah satu pencapaian terbaik tim-tim Indonesia di ajang ACL 2. Persipura itu sampai ke semifinal loh ya, meskipun akhirnya gagal nih usai kalah dari tim Arab Saudi Al-Quds kalau nggak salah dengan skor telak malahan 2-10 waktu itu. Buat Arema sendiri tewas di 16 besar oleh tim asal Hong Kong kembali Kice FC. 2015 kembali Indonesia mengirimkan dua wakil ke ACL 2, yakni Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia dan Persipura sebagai runner up Liga Indonesia. Persipura itu berhasil lolos ke 16 besar sebagai juara grup E. Sama, Persib Bandung pun lolos ke 16 besar sebagai juara grup H. Di babak 16 besar, Persipura kalah oleh tim dari Malaysia. Sementara Persib pun kalah nih di 16 besar oleh klub Hong Kong lagi, yakni yang sama, Kice FC. 2016-2017 tak ada wakil Indonesia di AFC atau di ACL 2 ya, sebab waktu itu masih kena sanksi ban 2015. Barulah di 2018 Indonesia kembali tampil di ACL 2. Kali ini mengirimkan dua wakil, yakni Bali United dan Persija Jakarta. Tapi kala itu ya, ACL 2 atau yang itu masih nama Piala AFC ini masih dibagi per wilayah. Indonesia sendiri harus jalani laga ACL 2 itu wilayah ASEAN ya. Bali United di babak grup wilayah ASEAN itu finish di urutan terakhir grup G ya, dengan 5 poin aja. Sementara Persija Jakarta lolos ke 16 besar sebagai juara grup H wilayah ASEAN. Di babak 16 besar, Persija Jakarta kalah dari tim asal Singapura Home United dengan agregat 6-3. 2019, Indonesia kembali kirimkan dua wakil ke ACL 2, tapi lagi-lagi sistemnya adalah playoff per wilayah. Indonesia harus jalani playoff wilayah ASEAN ya. Dua wakil Indonesia kala itu adalah Persija Jakarta dan PSM Makassar. Persija Jakarta di babak grup playoff itu tewas sebab cuma finish di urutan 3 grup G. Sementara PSM Makassar lolos ke 16 besar playoff sebagai juara grup H. Di babak 16 besar playoff, PSM Makassar tewas oleh tim asal Vietnam Becamec Binh Duong karena kalah produktivitas gol dari Becamec. 2020 nggak ada ya karena adanya COVID. Barulah 2021-2022 ini ada nih wakil Indonesia, ini Bali United dan Persipura. Itu pun gagal, nggak jadi main di ACL 2. Kenapa? Karena ada semacam apa ya? Ini kan playoff ASEAN nih, Asia Tenggara, dan playoff Asia Tenggara itu lagi kisruh waktu itu. Akhirnya kualifikasi Piala Champion atau ACL 2 waktu itu dihentikan untuk wilayah Asia Tenggara. 2022-2023 ini pun terjadi sebuah kisruh di LIB sebab ada konspirasi di LIB soal wakil Indonesia di AFC. LIB kala itu justru memilih juara Liga 1 2021 yakni Bali United dengan juara Piala Indonesia 2019 PSM Makassar yang jadi wakil ke AFC.
Karena seharusnya yang jadi wakil Indonesia ke AFC waktu itu adalah Bali United sebagai juara Liga 1 dan Persib Bandung sebagai runner-up Liga 1. Waktu itu Bali United langsung bermain di babak grup ACL 2, tapi memang gagal lolos ke 16 besar, cuma finish di urutan 3 grup G. Sementara PSM Makassar harus jalani playoff ASEAN dan tewas oleh wakil Malaysia JDT dengan skor telak 2-5. 2023-2024 pun sama nih, LIB nih hampir saja telat mendaftarkan tim wakil Indonesia ke AFC. Dan lucunya LIB waktu itu bukannya mendaftarkan PSM Makassar sebagai juara Liga 1 2022-2023 dan Persija sebagai runner-up, tapi justru PT LIB mendaftarkan Bali United sebagai juara musim sebelumnya. Inilah kekocakan LIB di tahun 2023-2024. Tapi ya mau gimana, awalnya aja udah kocak ya hasilnya pun kocak. Bali United tewas di babak grup, cuma finish di urutan ketiga grup G. Sementara PSM pun tewas di babak grup, cuma finish di urutan ketiga grup H. Nah, barulah musim kemarin wakil Indonesia di ACL 2 adalah Persib tanpa melalui playoff lo ya. Tapi memang gagal lolos ke 16 besar dan jadi juru kunci grup F dengan raihan 5 poin aja. Jadi kalau ada yang bilang Persib itu badut Asia, ini tuh cuma omongan orang-orang bodoh, orang-orang yang iri hati, orang-orang yang dengki, orang-orang yang sirik, dan orang-orang yang penuh dendam saja. Dan mereka nggak paham sejarah AFC Champions League. Udahnya bodoh, malas nyari tahu, malas baca, cuma bacot dan hujat. Karena faktanya tim-tim Indonesia yang pernah berlaga di AFC itu, yang jeblok di AFC itu banyak. Salah satu contoh Persibo di 2013 cuma dapat 1 poin. Begitu juga dengan PSM Makassar 2022-2023 yang di playoff aja udah tewas. Dan berbagai tim lainnya. Paham sekarang?